12 MIPA. Ini adalah materi terakhir di penghujung semester 5. Kita akan belajar kimia unsur periode 3 dan kimia unsur transisi periode 4. Bu Eva buatkan rangkumannya karena memang materi kimia unsur itu banyak sekali. Mudah-mudahan dengan banyak membaca, akhirnya materi ini bisa lekat dalam ingatan ya. Mudahkan kalian menghafal unsur-unsur apa saja yang terletak pada periode 3. Ini ada singkatan, nama Mega, alamat Singapura, punya suami calon arsitek. Jadi kalian bisa mengubahnya, bagaimana caranya agar bisa dengan mudah menghafal unsur apa saja yang terletak pada periode 3. Dan mereka memiliki kecenderungan sifat dari kiri ke kanan. Nah, sifat-sifat itu dituliskan di bawah ini. Unsur transisi periode 4 sudah Bu Eva buat sesuai dengan warna senyawanya karena memang sifat senyawa unsur transisi periode 4 ini berwarna. Jadi misalnya seperti Sc, Ti, dan Zn ini warnanya keputihan gitu ya. Nah, untuk memudahkan menghafal apa saja unsur transisi periode 4, Bu Eva sudah buatkan singkatan, kalimat singkat yang mudah-mudahan bisa memudahkan mengingat urutannya dari kiri ke kanan. SCTV cari manajer, Ferry coba, Nia cuma iseng-isengnya maksa gitu ya. Beri contoh ion kompleks dengan rumus Cu, NH3 4 kali 2+. Sebagai atom pusatnya adalah Cu dan NH3 sebagai ligannya. 4 adalah jumlah ligan yang terikat, disebut sebagai bilangan koordinasi, dan muatan ion kompleksnya adalah 2+. Maka namanya menjadi ion tetra. Bagian pertama ini adalah jumlah ligan tetra karena 4. Kemudian diikuti oleh nama ligan amin. Nama ligan NH3 itu adalah amin. Dan diikuti oleh atom pusatnya tembaga. Angka Romawi 2 menunjukkan muatan atom pusatnya. Di aturan tata nama ion kompleks diperhatikan, apabila jumlah ligannya 2, maka awalannya menjadi di, 3 menjadi tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa. Dan di tabel buku paket ada jenis-jenis ligan. Kebetulan di sini contohnya ligannya adalah NH3. Silahkan dipelajari ya nak ya. Jenis-jenis ligan itu ada yang muatannya netral, ada yang muatannya negatif atau anion, dan muatannya positif. Ada anion negatif 1, ada anion negatif 2 di tabel buku paket. Apabila ligan anionnya yang digunakan adalah ligan anion, maka berakhiran O. Karena di sini ligannya bermuatan 0 atau netral, maka tidak ada akhiran O. Amin saja, bukan amino. Kemudian ion kompleksnya negatif, gunakan akhiran at. Kalau di sini ion kompleksnya bermuatan positif, maka tidak menggunakan akhiran at. Menggunakan akhiran tembaga, tidak menggunakan akhiran kuprat, karena bukan ion kompleks yang bermuatan negatif. Apabila ligannya lebih dari 1, maka urut alfabet. Akan dicontohkan pada soal di buku paket pada pembahasan soal berikut. Bahas soal nomor 40.
ada ion pusat Fe. Fe-nya ini muatannya 2+. 2+ ya, plus 2. Kemudian ligannya terdiri atas 2 molekul H2O. H2O-nya ada 2. Dan 4 ion S2O3. S2O3 ada 4. Muatannya S2O3 itu ada 2 min atau min 2. Maka ion ini berapa sebenarnya muatannya, totalnya? Karena min 2 ada 4, maka dikalikan 4 sama dengan min 8. Berapa muatan untuk H2O? Netral ya, H2O adalah 0. 0 dikalikan 2 ya 0. Maka di sini plus 2 ditambah 0 dikurangi 8 sama dengan min 6. Maka di sini adalah 6 min. Jawabannya halaman nomor 40 adalah E. Baik anak-anakku, hari ini kita akan juga membahas tentang BSE. Di halaman 75 itu ada latihan soal yang berhubungan dengan unsur periode 3 dan transisi periode 4. Kita coba mulai dari halaman 75 nomor 14. Produk yang merupakan logam campuran dengan tembaga sebagai salah satu unsurnya adalah A, itu ada monel. Apakah dia mengandung tembaga? Ya, monel mengandung tembaga karena monel merupakan campuran nikel dengan tembaga. Kupronikel karena di situ jelas ada kupronya, kata kuncinya ada kupronya, maka dia pasti mengandung tembaga dan nikel. Duralium, namanya ada liumnya, berarti mengandung aluminium, juga ada tembaganya. Jawaban A sudah benar, maka kita tidak perlu lagi membahas yang B sampai dengan E. Yang B kenapa salah? Ada alniko, ada aluminium, nikel, dan CO kobalt. Yang C juga ada alniko, D ada alniko, E ada alniko, maka jawaban B dan E salah. Begitu ya anak-anak. Nomor 15, Whole Herald merupakan proses yang dilakukan dalam pengolahan. Paham ya bahwa nama proses pengolahan diambil dari nama orang yang menemukannya, yaitu Hall dan Herald. Jadi untuk A sampai dengan E, seperti yang slide sebelumnya Bu Eva sudah pernah tampilkan, bahwa proses pengolahan aluminium disebut sebagai proses Hall. Jadi jawabannya nomor 15 B. Nomor 16, unsur-unsur A, B, dan C terletak pada periode ketiga dalam sistem periodik. Oksida unsur A dalam air menghasilkan larutan yang memiliki pH kurang dari 7. Berarti oksida A bersifat asam. Oksida yang bersifat asam terletak pada periode 3 paling kanan. Jadi kalau mau mengurutkan dari kiri ke kanan sesuai dengan soal ini, susunan unsur tersebut dalam sistem periodik dari kiri ke kanan, maka harusnya A itu letaknya paling kanan. Dan itu sudah terjawab, A sampai dengan E, A yang paling kanan ada di E. Begitu ya. Kata kunci berikutnya adalah percobaan lain menunjukkan bahwa unsur C dapat bereaksi baik dengan larutan asam maupun basa. Disebut apa nak? Amfoter ya. C bersifat amfoter, dan yang bersifat amfoter itu ada di tengah pada periode 3. Maka C ada di tengah antara B dan A. Jawabannya yang E. 16E. 17. Berikut sifat logam aluminium kecuali. Nah, nomor 17, aluminium kalau bereaksi dengan asam kuat, contoh HCl, maka dia akan menghasilkan AlCl3 plus H2. Bisa bereaksi. Yang B,
larut dalam larutan NaOH. Al kalau bereaksi dengan NaOH akan menghasilkan AlOH 3 kali plus logam tersebut Na. Berarti bukan itu jawabannya. Kalau mau jawaban paling mudah dilihat apakah aluminium oksidator kuat. Oksidator kuat sekali lagi adalah milik unsur-unsur yang paling kanan. Contoh misalnya F, Cl, Br, I di golongan 7A itu merupakan oksidator kuat. Aluminium ada di tengah di golongan 3A dan periode 3 di tengah. Dia bukan oksidator kuat. Maka jawaban 17 adalah D. 18. Kandungan yang terdapat dalam baja tahan karat stainless steel adalah, nah soal yang seperti ini nih, yang semacam ini nih, yang gampang-gampang sulit. Disebut gampang karena tahan karat itu biasanya pasti mengandung krom dan nikel. Masalahnya di sini adalah pilihan krom dan nikel persentasenya harus hafal ya, dan itu tidak mengenakan. Nomor 18 ini baja itu murni mengandung besi karena dia tahan karat atau stainless steel. Tahan karatnya ini mengandung krom dan nikel. Dan jawaban yang benar adalah E, mengandung 18% krom dan 8% nikel. 19. Pupuk urea bagi tumbuh-tumbuhan merupakan sumber unsur urea. Rumus kimianya CO dalam kurung NH2 2 kali, sambil dicatat ya nak ya. Nah, karena zat yang dibutuhkan oleh tumbuh-tumbuhan itu minimal terdiri dari nitrogen, fosfor, dan kalium atau biasa disebut sebagai N, P, dan K. Maka kalau kita mengacu pada rumus yang tadi CONH2 2 kali, maka pupuk ini mengandung unsur nitrogen. Jawaban nomor 19 adalah C. Baik, kita nomor 20. Diketahui senyawa berikut: 1 kriolit, 2 bauksit, 3 kaporit, 4 kalpirit. Pasangan senyawa yang mengandung aluminium. 1, berarti kita harus tahu kriolit itu rumus kimianya apa. Kriolit rumus kimianya Na3AlF6. Mengandung aluminium ya. Ya, berarti jawabannya ada kriolit. Kemudian yang nomor 2 bauksit. Betul, aluminium merupakan unsur yang paling banyak terdapat di kerak bumi, dan mineral yang paling banyak adalah bauksit. 1 dan 2 jawabannya. Kenapa bukan 3 kaporit? Kaporit sesuai dengan namanya pasti mengandung kapur. Sedangkan yang 4 kalpirit. Kalpirit ini salah nama. Sebenarnya yang ada yang istilahnya adalah kalkopirit. Kalkopirit rumusnya CuFeS2 dan tidak mengandung aluminium. Jadi jawaban nomor 20 sekali lagi adalah 1 dan 2A, gitu ya. Nomor 21. Belerang dapat ditemukan dalam berbagai bentuk pada suhu kamar. Bentuk-bentuk ini dikenal sebagai alotrop. Gitu ya, belerang terdiri dari 2 bentuk alotrop. Alotrop yang pertama S8 bentuk 8 siklookta sulfur, S8, dan monoklin atau S saja. Kenapa bukan isotop? Karena isotop protonnya yang sama. Kenapa bukan isomer? Jawabannya isomer. Masih ingat ya, sambil review materi sebelumnya, isomer itu rumus molekulnya sama tapi strukturnya berbeda. Kemudian homolog. Homolog itu deret. Nah ya, kalau misalnya kalian belajar kimia karbon, kimia hidrokarbon memiliki rumus C2H4, maka dia berderet homolog dengan C4H8, berderet homolog lagi dengan C16H sekian, gitu ya. Jadi itu deret homolognya. Kemudian polimer. Kenapa salah polimer? Kalau polimer itu gabungan lebih dari 1 monomer, contoh plastik. Jadi nomor 21 sekali lagi
Yang benar adalah alotrop atau alotropi. 22. Jelaga, arang, dan intan yang berkilauan mengandung unsur yang sama, yaitu jelaga atau arang, karbon. Intan juga mengandung karbon. Jawabannya C. 23. Nama biji yang digunakan dalam pembuatan aluminium. Sudah terjawab dengan bahasan soal sebelumnya. Bauksit ya. Kalau pirit berarti ada besi gitu ya. Seng sulfida ya ada sengnya. Fosfor, iodin ini sudah menyebutkan unsurnya. Jawaban nomor 23 adalah C. 24. Senyawa berikut yang bersifat asam kuat. Nah, ini soal yang sulit. Kenapa Bu Eva bilang sulit? Karena semua mengandung hidroksida kelihatannya, tampaknya. Padahal sebenarnya kalau kita lihat satu persatu di sini ada MgOH 2 kali, betul dia mengandung hidroksida. Dia bukan asam. SiOOH 2 kali. Gitu ya. Yang Cl karena dia terletak di golongan 7A, dia adalah oksidator kuat. Sifat asamnya juga paling kuat di antara Na dan P sebagai atom pusat pada soal nomor 24 ini. Nah, kita coba cermati kenapa kok ada OH-nya di sini. Ternyata bukan OH, hanya struktur yang dikondensasikan. ClO4H, atau kalau dibalik HClO4 disebut sebagai asam perklorat. Asam. Jadi AB basa, DE basa, hanya C yang asam. Lanjut ya, soal terakhir. Gas nitrogen tidak digunakan sebagai gas nitrogen. Ini biasanya dipergunakan untuk pendingin. Ya. Jadi pendingin secara cepat. Kalau mau membekukan sesuatu, produk-produk makanan, kita gunakan gas nitrogen. Di antara A sampai E yang bukan merupakan fungsi dari gas nitrogen adalah A. Bagaimana anak-anakku? Siap ya melaksanakan penilaian akhir semester. Jaga kesehatan. Bismillah, sukses, pas.